Oke, kita akan menuju makam RA Kartini. Mengambil posisi, guys. Ya. Oke. Ya. Nah, ini perlu hati-hati kalau bagian latihan nyopir. Wah, bahaya ini. Mas Fawait ini bahaya ini nyetir gini iki. Wah. Jangan kan kesini, kuali kita kan aja gelorot kita. Halo guys, sudah nyampe makam sudah. Oke, masuk. Tidak kan jelas sawang yang sama. Jelas sawang Di. yang ada gini kono. Oh, kawan aku. Eneng jeruk sini ya. Waalaikumsalam. Di sini saya selaku dari penanggung jawab di makam Kartini juga mewakili dari ahli waris keluarga besar almarhum Kartini Joya Diningrat. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada panjenenganipun Bapak Ustadz Ketua Rombongan, juga Bapak dan Ibu yang lainnya. Di sini kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya, di mana di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu semua, panjenengan masih bisa meluangkan waktunya jauh-jauh hanya untuk bisa berada bersama-sama di tempat ini, dengan mendoakan almarhumah Kartini Joya Diningrat. Terus terang dari pihak keluarga kita tidak bisa membalas apa-apa, hanya doa kami semoga niat baik panjenengan semua senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Selanjutnya nanti sebelum dilanjutkan oleh panjenengan untuk Bapak Ustadz Ketua Rombongan bertahlil dan doa, perkenankan saya terlebih dahulu untuk menceritakan sedikit saja tentang siapa saja yang dimakamkan di sini. Jadi kita mulai dari makam yang paling depan sana. Itu ada makam besar sendirian, juga ada pagar besinya. Itu adalah makam dari Bapak Bupati Rembang, suami dari Raden Ajeng Kartini. Jadi suami Bupati ini makamnya ada di sana. Namanya Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joya Diningrat. Beliau asli dari Blitar, Jawa Timur. Sebelum menikah dengan Bu Kartini, Pak Bupati Rembang ini terlebih dahulu menikah dengan Raden Ajeng Sekarmila, yang makamnya ada di sebelahnya Bu Kartini ini sebagai permaisuri yang pertama. Di permaisuri yang pertama ini dinikahi Pak Bupati Rembang. Beliau tidak punya keturunan, bahkan pada usia 40 tahun beliau ini sakit hingga akhirnya meninggal. Nah,
Dikarenakan permaisurinya meninggal, maka Pak Bupati akhirnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Kartini. Jadi Bu Kartini dinikahi Pak Bupati Rembang sebagai permaisuri yang kedua, menggantikan yang pertama karena yang pertama tadi wafat. Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat sendiri, beliau adalah putri dari Bupati Jepara. Ayahnya bernama Aryo Sosroningrat dan ibunya Bu Kartini ini bernama Ibu Ngasirah. Nah, Ibu Ngasirah ini beliau adalah putri dari Kiai Haji Matirono dan juga Ibu Hajah Siti Aminah. Jadi Bu Kartini selain putri dari seorang bupati, beliau juga merupakan cucu dari seorang kiai. Bahkan Bu Kartini juga merupakan satrinipun atau murid dari Mbah Yai Soleh Semarang. Dan Bu Kartini jugalah pada waktu itu yang mempunyai gagasan dan pemikiran sekaligus beliaulah yang berani meminta dan menyuruh Mbah Yai Soleh Jaran untuk segera menerjemahkan Al-Quran. Di mana pada zaman itu Al-Quran itu memang belum ada terjemahannya. Jika ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa yang ditulis menggunakan huruf Arab Gundul atau background, itu adalah hasil gagasan pemikiran dan permintaan dari Raden Ajeng Kartini. Di kancah nasional, Bu Kartini juga sangat luar biasa. Terbukti pada tahun 1964 beliau ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan emansipasi wanita. Dan Bu Kartini menikah dengan Pak Bupati Rembang hanya 10 bulan saja. Dikarenakan 10 bulan setelah menikah, Bu Kartini melahirkan, terus 4 hari kemudian Bu Kartini wafat. Jadi Bu Kartini ini wafat usia 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan. Putranya laki-laki diberi nama Raden Mas Susalid. Jadi putranya hidup. Jadi nama Susalid itu sebenarnya juga unek-unek Jawa, artinya susah wiwit alit. Nah, dari kecil tidak punya ibu. Pak Susalid, putranya Bu Kartini, hidup hingga usia 58 tahun. Beliau dulu pensiunan tentara dengan pangkat Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Jabatan terakhir Panglima Divisi 3 di Ponegoro, Yogyakarta, Magelang tahun 46 sampai 48. Di tahun 62 Pak Susalid wafat usia 58 tahun. Beliau juga dimakamkan di sini. Makamnya ada di bawah pagar besi yang sebelah kanan ini. Ini ada tulisannya Panglima Divisi 3. Pak Susalid satu-satunya putra dari Bu Kartini. Beliau juga menikah dapat orang Tegal yang makamnya dan di bawahnya itu. Putranya juga satu yang kuning depan ini namanya Budi Setia Susalid. Jadi secara durian atau keturunan Bu Kartini hanya punya satu putra dan satu cucu. Nah, cucunya ini walaupun beliau sudah wafat, tapi alhamdulillah istrinya masih hidup sampai saat ini bersama dengan putra putrinya 4. Jadi secara keturunan yang masih ada, Raden Ajeng Kartini masih punya cucu mantu dan buyut 4 di Jakarta. Itu adalah keturunan langsung dari Raden Ajeng Kartini. Sedangkan untuk makam kecil yang ada di dalam pagar kota ini, di pagar besi ini ada nama Raden Ajeng Sri Urip Joyo Adiningrat. Beliau adalah putri dari permaisuri yang ketiga Pak Bupati Rembang. Jadi beliau suami Bu Kartini setelah ditinggal Bapak Bu Kartini juga menikah lagi dengan putrinya Pak Pubono ke-8 Solo sebagai permaisuri yang ketiga. Lah permaisuri yang ketiga ini beliau waktu melahirkan wafat bersama dengan anaknya. Ini hanya anaknya saja yang dimakamkan di sini untuk mewakili ibunya, karena jenazah ibunya atau jenazah permaisuri yang ketiga sesuai dengan adat keraton diminta kembali lagi ke Keraton Solo. Jadi beliau Pak Bupati Rembang, suami Raden Ajeng Kartini punya 3 permaisuri. Yang tengah ini yang pertama, Bu Kartini yang kedua, yang ketiga diwakili oleh anaknya. Sedangkan untuk makam yang lainnya ini semua mereka adalah anak cucu Pak Bupati Rembang, tapi dari istri selir-selirnya. Karena selain permaisuri 3 ini, Pak Bupati Rembang juga punya selir 4. Jadi secara keseluruhan ini Pak Bupati Rembang istrinya hanya ada 7 saja. Dengan putra putri kurang lebih ada sekitar 13. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili dari ahli waris keluarga besar almarhumah Kartini Joyo Adiningrat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa panjenengan semuanya. Begitupun doa yang senantiasa kita panjatkan dari sini. Semoga semuanya nanti setelah dari tempat ini mungkin mau melanjutkan ke perjalanan yang lain atau nanti sampai di rumah masing-masing. Semoga selalu diberikan kelancaran dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yai yang Kalau sanjalo wis diterangno to, Pak.